Halo, shalom untuk teman-teman. Perkenalkan, saya Ririn Sinurat. Saya biologi angkatan 2017. Hari ini akan menjadi teman sharing buat teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang, langsung saja ya, hidden talents, artinya talenta yang tersembunyi. Pasti teman-teman sudah mengerti ya tentang talenta, jadi kita akan bahas ulang lagi. Oke, nih, apa itu bakat talenta? Talenta, oke, mungkin bakat itu sering dibahasakan dalam sehari-hari, ya. Kalau menurut Sarwono 1986, bakat merupakan kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkan dengan latihan-latihan khusus dalam mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan. Ya, berarti kondisi ya seseorang yang memungkinkan untuk, ya, berarti bakat itu karena latihan khusus untuk mencapai pengetahuan. Sehingga menurut Brigham dalam Surya Brata 1995, maka merupakan sesuatu yang menjadi titik berat yang sudah dimiliki setiap manusia yang sudah mendapatkan dari latihan-latihan tertentu dari performa atau kinerjanya. Oke, berarti sesuatu yang diusahakan juga gitu. Dalam bahasa Latin, talenta yang memiliki makna sebagai satuan unit berat atau sejumlah uang. Berarti memang dulu saat itu memang talenta itu ibaratnya sebagai sejumlah uang. Ini hampir bukan hampir sih, sama persis dengan kisah Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Lanjut lagi menurut iman Kristen, yaitu anugerah karunia kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia sesuai dengan kemampuan tanggung jawab masing-masing. Berarti setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, tergantung kita berusaha dan memberikan tanggung jawab kita untuk mengelola apa yang ada. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah bakat terdiri dari jenis. Secara umum ada dua, yaitu bakat umum, yaitu potensi yang sifatnya umum. Hal ini dapat diartikan jika semua orang memilikinya. Nah, dalam konteks ini berarti ada dong yang bisa dilakukan seluruh orang. Misalnya makan itu umum ya, semua orang pasti bisa makan, ngambil sesuatu, menaruh sesuatu. Nah, itu contohnya. Kalau bakat khusus itu potensi khusus, dan berarti tidak semua orang bisa memilikinya. Misalkan saja olahraga, seni, pemimpin, penceramahan, dan masih banyak lagi. Mungkin nih udah jelas ya di sini seperti apa. Misalkan tidak semua bisa pintar main piano, tidak semua orang pintar bisa loncat indah, misalkan dalam olahraga. Nah, kita lebih ke bakat khusus ya. Nah, kalau bakat khusus ini ada macam nih kategorinya, ada numerik, verbal, sosial, bahasa, skolastik, mekanik, abstrak, kecepatan, ketelitian, klerikal. Nah, di sini ya titik fokus aja itu sesuatu kemampuan, karena orang-orang memiliki tingkat fokus tertentu. Itu sebuah kemampuan, itu sebuah talenta. Jadi bersyukur ketika ada orang-orang di sini yang mungkin tingkat fokusnya itu telitinya itu tinggi. Wah, itu sangat sangat bagus gitu. Nah, selanjutnya, apakah semua orang memiliki talenta? Ya pasti ya, semua orang pasti memiliki talenta. Hanya saja kita sering mendengar kalau ditanya kamu bisa apa, orang lain aku bisa apa ya, kayaknya aku bisa tidur aja. Nah, talenta itu nggak dinilai dari sesuatu yang membuat kita terhormat gitu, sesuatu yang harus orang lain itu menyanjung kita atau memberikan prestasi buat kita. Tidak, menulis aja itu sebuah talenta, itu sebuah bakat gitu ya. Jadi nggak harus mikir-mikir yang tinggi-tinggi, harus nyanyi, harus menari gitu, enggak harus gitu. Memasak aja sebuah keahlian. Nih, kita langsung bahas apa yang membuat bakat atau talenta dalam diri kita
terkunci. Pertama, ada dosa dan kuasa dosa. Nah, ingat ya, kisah Kain dan Habel ketika memberikan persembahan, di mana Tuhan menerima persembahannya Habel, sedangkan Kain tidak. Oke, pasti di sana singkat ceritanya Kain membunuh Habel. Padahal Adam dan Hawa nggak pernah ngajarin anak-anaknya untuk membunuh, karena pada ya mungkin nggak ceritakan, tapi saat itu Tuhan sudah memerintah bagi mereka untuk mengajarkan anak-anaknya gitu. Nah di sini apa ya, kita berpikir bahwa kuasa dosa itu menutupi setiap kemampuan manusia. Kenapa coba? Kenapa orang harus membunuh? Pasti mereka ada yang salah dalam diri mereka, sehingga mereka tuh nggak melihat betapa mereka itu sangat berguna buat orang lain. Mereka yang melakukan kejahatan karena kehilangan figur diri sendiri. Ini berkaitan dengan yang kedua, kehilangan figur diri sendiri. Orang yang mungkin misalkan anak-anak jalanan, anak-anak pang mungkin ya, kok bisa ya mereka sampai segitunya melakukan itu? Ya mungkin dalam posisi mereka memang sangat sulit. Mereka nggak ceritain kesedihan mereka sama orang. Ya mereka hanya mencari perhatian sama semua orang. Karena apa ya? Mereka kehilangan figur. Mungkin kehilangan figur orang tua, figur kasih sayang ayah, ibu, kakak, adik. Gak ada yang mengasihi hidup mereka. Padahal kalau mereka mengetahui betapa mereka itu berharga, nah inilah kita itu kehilangan yang namanya diri kita sendiri, nggak mengenal diri kita sendiri. Dengan kuasa dosa menutup semuanya. Iblis itu senang mencuri sesuatu dalam diri manusia. Oleh karena itu kita tanpa ada orang mengajari, kita bisa berpikiran negatif. Itu karena ya mungkin iblis tuh nggak kelihatan, tapi dia itu seperti terngiang-ngiang ya, seperti memberikan sesuatu. Percaya nggak iblis ada? Ya percaya, aku percaya iblis itu ada, tapi itu untuk sekarang. Kita fokus tentang talenta. Kuasa dosa itu mengikat manusia. So hari ini jangan pernah biarkan dirimu untuk terikat sama dosa. Dosa itu membutakan kita untuk sesuatu hal yang kita kejar, seperti kehormatan, uang. Kalau dunia mengajarkan tentang time is money gitu ya. Berarti kita kayak mengejar sesuatu dengan itu harus menghasilkan uang. Padahal dengan cara apapun uang bisa dicari. Bahkan yang punya uang, yang kaya sekalipun gak bahagia ya. Pasti mereka ada rasa khawatir, ada rasa cemas, karena mungkin ya kalau mati uang tuh kemana, aku takut dicuri orang uangnya gitu, dirampok dan segala macam. Nggak menjamin semua orang bahagia dengan uang gitu. Tapi apa yang membahagiakan kamu adalah ketika kamu memiliki sesuatu yang kamu punya, itu kamu berikan buat orang lain, kamu ajarkan buat orang lain. Dosa membutakan setiap orang untuk melihat kemampuan dan dirinya. Supaya apa? Supaya hilang, dan supaya mereka itu berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, yang namanya iblis ya selalu ingin mencari teman gitu, supaya orang manusia-manusia itu memiliki hal yang rusak sama dengan dirinya sendiri gitu. Selanjutnya itu tadi ya, apakah semua orang memiliki talenta itu betul. Baik, kita lanjut ya, tentang semua orang memiliki talenta. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, sampai sini. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia, supaya mereka dapat mengelola. Nah, di sini, talenta pun memiliki tujuan. Jadi setiap kita yang ada di dunia ini memiliki talenta masing-masing, punya tujuan masing-masing, punya tujuan spesial masing-masing. Oke, selanjutnya dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Oke, sampai sini ya.
kita memiliki macam-macam karunia. Karunia mungkin dalam bahasa iman Kristen, karunia dalam bahasa sehari-hari mungkin dunia mengenal dengan bakat, dan lebih sering kita menyebut bakat itu sebagai talenta ya. Nah, di sini juga diceritakan bahwa dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 9, tetapi kepada tiap-tiap orang dikurniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Mungkin meaning dari talenta dalam konteks ayat tersebut terlalu dalam ya, seperti kayak bernubuat, melayani, mengajar, menasihati. Tapi semuanya itu Tuhan ciptakan. Bahkan secara roh saja Tuhan memperlengkapi kita, karena di awal tadi sudah diceritakan bahwa kita diciptakan memiliki tujuan, dan talenta yang kamu punya tujuan, dan semua yang disediakan Tuhan untuk memuliakan Dia, dengan kita mengelola, bertanggung jawab atas kemampuan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. So, buat teman-teman hari ini mungkin berpikir apakah menari, melukis bukanlah sebuah karunia. Semuanya itu adalah karunia. Semuanya itu kita kerjakan dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk pengajaran gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita mengaktifkan atau mengembangkan talenta dalam diri kita. Yang pertama adalah mengaktifasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini boleh dibaca dalam Kisah Para Rasul 3:6-8. Kesimpulannya adalah Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh pada saat itu, dan dari sana orang lumpuh tersebut dapat sembuh. Dari sini Petrus bisa melakukannya karena apa? Karena dia terutama punya hubungan dengan Tuhan. Dia percaya ketika dia memiliki hubungan sama Tuhan, otomatis apapun yang dia minta, ketika dia percaya dia bisa menyembuhkan orang lumpuh tersebut, maka akan sembuh. Dengan percaya dan iman dia memperolehnya. Karena Tuhan mengajarkan bahwa kita adalah orang-orang untuk membantu orang lain, menolong orang lain. So, apa yang menjadi karunia kamu, semuanya itu punya tujuan, bukan asal-asal ada gitu. Oke, mengalami pemurnian, Ayub 23 ayat 10. Pujilah. Nah, di sini Ayub berkata bahwa dia diuji, dan dengan pengujian tersebut, pemurnian tersebut, dia menjadi seperti emas yang timbul. Ini makna kiasan saja, tapi kita tahu bahwa segala yang sudah Ayub lewati itu yang membuat dia bisa menjadi seperti orang yang benar-benar teruji, orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan menyertai. Nah, dengan pemurnian, apa kaitannya dengan talenta? Emas diperoleh bukan benar-benar murni, dia harus emas yang harus dimurnikan dulu, karena emas yang diperoleh itu akan berkaitan dengan batu-batuan, perak, mungkin bercampur istilahnya. Tapi karena dia murnikan, dia diperoleh dengan emas, makanya emas itu mahal. Nah, demikian juga kita, ketika kita punya suatu potensi, orang akan memakai kita tidak dengan sembarangan. Misalnya Judika, dia terkenal penyanyi yang hebat ya. Nah, ketika dia diundang untuk bernyanyi, gak gratis dong, pasti dia dibayar, karena mahal. Ujian yang dia lewati itu tuh mahal, proses dia untuk menjadi penyanyi terkenal itu mahal prosesnya, bukan uangnya yang mahal. Nah, oke, di sini mengerti ya. Terus eksplorasi, mengembangkan. Matius 25 ayat 21, nanti ada video, di akhir video silahkan disaksikan dan boleh diambil kesimpulan masing-masing. Oke, eksplorasi. Di sini kisah tersebut adalah Tuhan memberikan
kepada hamba-hambanya beberapa keping emas dengan masing-masingnya berbeda. Tapi ketika tuannya pergi dan hamba-hambanya mengerjakan apa yang dia peroleh dari tuannya, mengembangkan, maka mereka mendapatkan uh, lipat kali ganda daripada yang sebelumnya. Tapi bagi orang yang nggak mengembangkannya, bahkan hilang karena dia nggak mengembangkan. Karena ada ya kisah yang menerima satu talenta dia menguburnya dalam-dalam. Nah, ketika kamu pernah mengalami kejadian tersebut, kamu tahu bahwa bakat kamu cuma misalkan menggambar, tapi kamu nggak pede menggambar doang, gitu. Kamu merasa rendah diri cuma hanya bisa menggambar doang. Belum tentu semua orang bisa menggambar. Tapi ketika kamu mengolah kreasi kamu, cara menggambar kamu, objek yang kamu gambar, ide-ide yang kamu gambar, ketika kamu berlatih, pasti akan menjadi lebih sesuatu yang berharga. Kenapa kamu nggak coba gitu? Jangan seperti hamba yang satu itu. Hamba yang menerima satu talenta dan menguburkannya dan bahkan dia nggak mendapat talenta lagi. Oke. Yang selanjutnya adalah speak up dan show up. Nah, Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu menyala dan dilihat orang. Nah, apakah kita itu mau pamer? Bukan sih. Tapi kita menjadi orang supaya kita berdampak buat orang lain, menjadi saksi buat orang lain. Karena kita punya tujuan, talenta kita juga punya hal yang spesial kita kerjakan dalam hidup kita. Oke, di sini mengerti ya bahwa semua orang punya tujuannya masing-masing dan memang harus dikerjakan, emang harus di show up supaya ketika orang minta bantuan kita bisa gitu. Ketika orang lain butuh banner, mungkin spanduk, yang nggak mungkin mereka mencari orang yang pintar nyanyi, pasti orang yang pintar desain pemrograman gitu. Berarti ya kita harus siap dong biar kita juga bisa membantu mereka supaya mereka juga bisa minta tolong kepada kita, karena tujuan itu talenta itu untuk kita lakukan untuk menolong orang, untuk menjadi orang yang berdampak bagi setiap lingkungan. Sama dengan Kak Agnes Monica, kalau dia nggak show up kita nggak kenal dia, tapi oleh karena dia show up, speak up, kita oke, talenta akan menjadi identitas dari kita. Maka marilah kita menjadikan talenta kita sesuatu yang berguna buat orang lain, karena itu menjadi identitas kita. Kalau kita mungkin seorang yang musisi, ya kita akan lebih kenal sebagai musisi, ini sebagai identitas ya. Kan perlu show up, perlu speak up. Kalau kita nggak show up dan speak up, gimana ada orang yang mau lihat kita? Karena memang dunia mengajarkan ya time is money, atau kesuksesan itu penting dikejar dan segala macam, kehormatan itu penting dan segala macam. Memang dunia mengajarkan seperti itu, tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman dalam Kristen, dalam Tuhan, ya jadikanlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena percuma kamu banyak uang tapi kamu gak bahagia gitu. Tetap percaya bahwa kamu punya suatu kemampuan yang besar gitu. Dan kemampuan kamu punya tujuan. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Bila ada sesuatu yang kurang dimengerti, boleh diskusi di hari-hari yang selanjutnya. Oke, shalom. Tuhan memberkati.